Dini, gadis berusia 18 tahun, menatap jendela kamarnya yang terbuka sedikit. Hujan turun deras, menampar kaca dengan ritme yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi ada rasa cemas yang terus menghantui. Kakaknya, Rangga, belum pulang dari perjalanan malam ini. Rangga bukan sekadar kakak baginya. Ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah orang tua mereka meninggal. Dan kehilangan Rangga berarti Dini benar-benar sendiri. Ketika suara mobil mendekat, Dini merasa lega. Namun, saat pintu diketuk, ia mendapati sosok yang berbeda, bukan Rangga, melainkan Rafael, sahabat Rangga sejak kecil, berdiri dengan wajah basah oleh hujan. "Apa yang terjadi?" Dini bertanya, suaranya bergetar. Rafael menunduk. "Ada kecelakaan." "Rangga, dia tidak selamat." Dunia Dini runtuh. Ia menjerit tanpa suara, duduk di lantai ruang tamu yang dingin, memeluk tubuhnya sendiri. Setiap kenangan bersamanya seperti paku yang menusuk hati. Rangga yang selalu melindunginya, Rangga yang tertawa saat membantunya belajar, Rangga yang membuatnya merasa aman, semuanya hilang dalam sekejap. Rafael duduk di sampingnya, diam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata tidak cukup. Ia juga kehilangan sahabat terbaiknya. Dini dan Rafael kini terjebak dalam kesedihan yang sama, dua orang yang saling membutuhkan tapi tidak tahu bagaimana menghibur. Beberapa minggu kemudian, Dini kembali ke sekolah, mencoba menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi semuanya terasa hampa. Teman-teman berbicara tentang ujian, tentang cinta pertama, tentang rencana liburan, sementara Dini hanya bisa menatap kosong. Rafael selalu ada di sisinya, membantunya mengerjakan PR, menemaninya pulang, dan kadang hanya duduk di sampingnya saat Dini menangis di kamar. Mereka jarang berbicara tentang Rangga. Kesedihan itu terlalu berat untuk diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, saat hujan turun lagi, Dini membuka jendela dan berbisik sendirian. "Rangga, aku masih ingin membuatmu bangga." Rafael mendengar, tapi tetap diam. Tidak ada kata yang pantas untuk mengisi kehampaan itu. Dini menemukan kotak tua milik Rangga di loteng rumah. Di dalamnya terdapat buku harian dan sebuah amplop bertuliskan nama Rafael. Dengan tangan gemetar, Dini membuka amplop itu dan menemukan selembar surat. "Jika aku tidak kembali, tolong jaga Dini. Jangan biarkan dia sendirian. Kau tahu apa yang harus dilakukan." Hati Dini berdebar. Rangga ternyata sudah merencanakan segalanya. Tetapi sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, Rafael masuk. Matanya penuh ketakutan. "Apa kau membaca surat itu?" tanya Rafael, suaranya hampir tak terdengar. Dini mengangguk. "Aku. Rangga ingin kau jaga aku. Tapi sekarang, aku takut." Rafael memegang bahu Dini erat. "Aku akan selalu di sini. Aku janji." Namun di balik janji itu, ada rahasia besar yang disembunyikan Rafael. Rahasia yang jika terbongkar, bisa mengubah segalanya. Rafael merasa bersalah. Ia bukan hanya sahabat Rangga, tapi juga seseorang yang menyimpan perasaan lebih dari sekadar teman terhadap Dini sejak lama. Ia mencoba melindungi Dini, tapi setiap kali mereka dekat, hatinya menangis sendiri. Ia takut bahwa kehilangan Rangga hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dan rahasia itu menjadi beban yang semakin berat. Ia tahu Dini mulai menaruh rasa padanya, tapi ia tidak bisa memberi tanpa mengkhianati memori Rangga. Suatu malam, Dini terjatuh sakit karena kelelahan dan stres. Rafael membawanya ke rumah sakit, sambil menangis sendirian di ruang tunggu. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan perasaan dan rahasianya. Dini pantas tahu, tapi ia takut akan membuat luka baru. Di kamar rumah sakit, saat Dini tidur, Rafael menulis surat. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak ingin menggantikan Rangga. Aku hanya ingin kau bahagia, bahkan jika itu berarti aku harus menahan diri." Ia menaruh surat itu di meja samping tempat tidur, berharap Dini akan menemukan sendiri saat ia siap. Beberapa minggu kemudian, Dini akhirnya membaca surat itu. Air matanya jatuh deras. Ia menatap Rafael, yang menunduk. "Kenapa kau tidak bilang dari dulu?" Dini bertanya dengan suara serak. "Aku takut kau merasa bersalah pada Rangga," jawab Rafael. "Aku tidak ingin menjadi pengganti. Aku hanya ingin kau tetap tersenyum." Dini mengerti. Ia memeluk Rafael,
Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan Rangga, ia merasakan sedikit kehangatan, namun juga rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Mereka sadar, hidup tidak bisa kembali seperti semula. Namun, mereka memilih untuk berjalan bersama, meski perlahan, sambil tetap membawa bayangan Rangga di hati mereka. Rangga mungkin telah pergi, tapi cintanya tetap hidup melalui Dini dan Rafael. Mereka belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan untuk menemukan keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tulus, meski dibalut rasa sedih. Dan setiap hujan yang menimpa jendela kamar, Dini selalu mengingat bahwa bahkan di tengah kesedihan terdalam, masih ada harapan untuk melanjutkan hidup, selangkah demi selangkah. Oke, aku lanjutkan dan tamatkan ceritanya dengan konflik memuncak, emosi yang tinggi, dan penutup yang dramatis tapi menyentuh. Beberapa bulan setelah surat itu, Dini dan Rafael mencoba menata hidup bersama. Namun hujan malam itu kembali membawa ketegangan. Dini melihat Rafael termenung di balkon, wajahnya pucat dan matanya memandang kosong ke arah jalan basah. "Rafael, kau baik-baik saja?" Dini bertanya lembut. Rafael menggeleng. "Aku hanya takut, Dini. Aku takut suatu hari kau akan meninggalkanku juga, seperti Rangga." Dini menggenggam tangannya. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi kau harus percaya, kita harus belajar untuk hidup dengan kenangan, bukan terus ditakuti olehnya." Rafael menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya rapuh. Di ruang tamu, kotak kenangan Rangga masih tersimpan. Dini membuka buku harian Rangga, membaca pesan-pesan terakhirnya. "Dini, jaga dirimu. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan takut mencintai lagi." Dini tersenyum dengan mata basah. Ia sadar, meski Rangga telah pergi, cintanya tetap menjadi kekuatan, bukan belenggu. Rafael berdiri di belakangnya, memeluk dari belakang. Mereka berdua menatap halaman terakhir buku harian itu dalam diam. Tidak ada kata-kata, hanya perasaan yang sama. Kehilangan tetap ada, tapi hidup harus terus berjalan. Dini memutuskan untuk menghadapi rasa bersalahnya. Ia menulis surat kepada sahabatnya yang lain, menjelaskan bahwa ia akan mulai membuka hatinya kepada Rafael, tanpa merasa bersalah. Rafael, pada saat yang sama, menyiapkan kejutan kecil, sebuah foto Rangga yang mereka bingkai bersama, sebagai pengingat bahwa ia tidak menggantikan, tapi tetap menghormati sahabatnya yang telah pergi. Malam itu, mereka duduk di teras, menatap hujan. Suara rintikannya tidak lagi menakutkan, tapi menenangkan. Dini menggenggam tangan Rafael erat. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya. Rafael menatapnya, tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan Rangga, ia merasa ada harapan nyata. Kehilangan tidak bisa dihapus. Luka tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun Dini dan Rafael belajar bahwa cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup bisa menjadi obat yang perlahan menyembuhkan hati yang patah. Rangga tetap hidup dalam kenangan mereka, sebagai cahaya yang menuntun. Dini dan Rafael menyadari bahwa hidup tidak sempurna, tapi mereka bisa memilih untuk tetap bahagia di tengah kehilangan. Dan malam itu, hujan yang turun di jendela kamar mereka tidak lagi menjadi bayangan kesedihan, melainkan simbol awal dari kehidupan baru.